Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Jatmiko selaku dosen pengampu pendidikan lingkungan hidup yang telah membimbing kami untuk menyelesaikan tugas presentasi kami kali ini. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu menyusun makalah, PPT, dan video presentasi kali ini sehingga selesai tepat pada waktunya. Baik, mari kita mulai video kali ini. Di sini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengenalan lingkungan sekitar yang ditujukan untuk anak usia sekolah dasar. Pokok pembahasan dalam presentasi kami kali ini adalah yang pertama, pengertian lingkungan. Yang kedua, pengenalan lingkungan desa. Yang ketiga, pengenalan lingkungan kabupaten atau kota. Yang keempat, pengenalan lingkungan provinsi. Pengertian lingkungan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua, pengenalan lingkungan desa akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Vista Putri Ayuning Tias. Yang ketiga, yaitu pengenalan lingkungan kabupaten atau kota yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nila Latifatur Rahmah. Yang keempat, yaitu pengenalan lingkungan provinsi yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yurike Vera Prasilia. Lingkungan adalah tempat di mana suatu makhluk hidup tumbuh. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau virus dan bakteri. Ilmu yang mempelajari lingkungan adalah ilmu lingkungan atau ekologi. Ekologi adalah cabang dari ilmu biologi. Dalam lingkungan ada beberapa faktor pendukung, yaitu 1. Warga. Warga adalah masyarakat yang mendiami suatu daerah tertentu. Yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat adalah manusia yang bertempat tinggal dalam wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas. Yang ketiga yaitu ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme lainnya, serta proses yang menghubungkan mereka dalam membentuk suatu keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Secara sederhana, ekosistem bisa diartikan sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Saya di sini akan membahas tentang desa. Desa adalah sebuah pemukiman yang ada di area pedesaan. Istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh ketua desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung. Lingkungan desa adalah wilayah yang masih dipenuhi pepohonan yang sangat rindang, lahan kosong, dan kekerabatan yang masih sangat erat di antara penduduknya. Di lingkungan desa biasanya ditempati sejumlah penduduk yang memiliki sistem pemerintahannya mereka sendiri. Unsur-unsur desa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah unsur wilayah. Unsur wilayah meliputi tanah, letak, luas, batas, bentuk, dan topografi. Yang kedua adalah unsur penduduk. Unsur penduduk meliputi jumlah, kepadatan, persebaran, dan mata pencarian. Yang ketiga adalah unsur tata kehidupan. Itu meliputi sifat gotong royong, adat istiadat, tradisi, aturan, dan norma. Desa juga mempunyai ciri fisik. Ciri fisik desa adalah yang pertama, masih banyak pepohonan. Yang kedua, mempunyai tanah yang subur. Yang ketiga, masih banyaknya sawah. Yang keempat, udara di desa itu masih sangat segar dan sangat sejuk. Yang kelima, adanya sungai. Yang keenam, adanya pegunungan. Ciri sosial desa. Yang pertama adalah hubungan kekerabatannya masih sangat erat. Yang kedua, masyarakat di desa masih memegang nilai tradisi dan kebudayaan setempat. Yang ketiga, lapangan pekerjaan didominasi oleh sektor agraris.
Yang keempat, perbandingan luas lahan dengan manusia itu cukup besar. Ada beberapa karakteristik yang menjadikan suatu daerah yang disebut desa, yaitu yang pertama, gotong royong, yang kedua, paguyuban, ketiga, toleransi sosial yang kuat, keempat, mobilitas penduduknya rendah, yang kelima, proses sosial yang lambat. Sekarang adalah potensi desa. Desa mempunyai potensi fisik, yaitu pertama ada tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang paling dominan pada desa. Sumber daya tanah ini juga termasuk bahan tambang, mineral, dan hasil pertanian. Yang kedua ada air. Sumber air, tata air, dan juga keadaan air itu penting bagi masyarakat, terutama penduduk desanya. Contoh lain yang dapat diperhitungkan adalah seperti irigasi, perikanan, pertanian, termasuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, di sini ada iklim. Dalam faktor ini, nantinya akan diukur mulai dari suhu udara hingga curah hujan. Data yang diterima nantinya dapat dikembangkan untuk pengembangan seperti wisata, objek wisata, dan untuk usaha pertanian. Yang keempat, ada peternakan dan perikanan. Peternakan dan perikanan itu menjadi sumber bahan pangan, sumber tenaga, dan menjadi sumber mata pencaharian penduduk atau masyarakat desa. Yang kelima, ada manusia. Masyarakat desa akan menjadi sumber tenaga kerja yang mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam desanya. Di desa juga ada potensi non-fisik. Yang pertama, kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat merupakan kekuatan, produksi, dan pembangunan desa. Yang kedua, ada lembaga sosial. Lembaga sosial yang ada di tengah masyarakat. Contohnya adalah LKMD, LPMD, PKK, hingga Karang Taruna, serta organisasi lainnya yang kebutuhannya juga bergantung pada masyarakat. Yang ketiga, ada kreativitas aparatur desa. Pembangunan desa dapat berjalan tertib dan lancar dan juga bahkan dapat inovatif. Secara umum, fungsi desa adalah sebagai berikut. Desa sebagai hinterland, yaitu daerah yang memberi bahan pokok seperti padi, jagung, ketela, dan menyediakan beragam makanan lainnya seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan jenis buah-buahan. Yang kedua adalah desa sebagai tenaga kerja. Desa termasuk sumber tenaga kerja bagi kota, karena masyarakat yang berasal dari desa itu dipekerjakan di kota sebagai buruh. Yang ketiga adalah desa sebagai mitra pembangunan bagi kota. Terdapat lembaga sosial dan ekonomi desa yang dapat mempercepat proses pembangunan seperti WUUD, LSD, dan UDKP. Oleh sebab itu, fungsi desa juga berperan sangat penting bagi kemajuan kota. Dalam pengenalan lingkungan kabupaten, dapat kita lihat dari beberapa aspek. Sebelumnya, lingkungan kabupaten sendiri adalah sebuah lingkungan yang berada dalam lingkup kabupaten yang mencakup beberapa desa-desa yang dipimpin oleh bupati dan perangkat di dalamnya. Salah satu ahli menyebutkan bahwa kota atau kabupaten adalah sistem jaringan kehidupan manusia dengan kepadatan penduduk tinggi, struktur sosial ekonomi heterogen, dan ekonomi penduduk yang beragam kedudukan sosialnya. Faktor pembentuk kabupaten meliputi faktor fisik. Faktor fisik sendiri meliputi letak yang strategis, tanah yang subur, iklim yang masih mendukung, sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, tambang, dan keindahan alam. Dan untuk faktor non-fisik dapat berupa kondisi fisik, fasilitas sosial, pusat pelayanan, pusat perdagangan, pusat industri, dan lain-lain. Kabupaten atau kota juga memiliki karakteristik yang mencerminkan daerah tersebut disebut sebagai kota atau kabupaten. Karakteristik yang mencerminkan daerah tersebut sebagai sebuah kabupaten atau kota dapat berupa tingginya hubungan sosial, mata pencaharian non-agraris,
kepadatan penduduk yang tinggi, dan status sosial heterogen. Juga adanya masyarakat yang berpikiran maju atau berpandangan hidup nasional. Sebuah kabupaten atau kota juga memiliki fungsi tersendiri. Salah satunya sebagai pusat industri, pusat perdagangan masyarakat, pusat kebudayaan budaya-budaya yang ada di daerah, pusat rekreasi, ataupun pusat kesehatan. Juga sebagai pusat pemerintahan yang melayani segenap keluh kesah masyarakat. Kabupaten atau kota memiliki potensi dalam pengembangannya. Potensi tersebut terbagi menjadi potensi ekonomi, potensi sosial, dan potensi politik. Potensi ekonomi berupa adanya berbagai fasilitas seperti pasar, sebagaimana pasar sendiri sebagai pusat perbelanjaan masyarakat, kawasan industri, dan sarana transportasi. Potensi sosial meliputi berbagai fasilitas yang ada di kabupaten kota tersebut, meliputi tempat ibadah, badan atau yayasan sosial sebagai tempat organisasi, tempat hiburan, rumah sakit, ataupun tempat-tempat lainnya. Yang terakhir yaitu potensi politik, di mana adanya aparatur yang menjalankan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat. Adanya partai politik serta lembaga-lembaga lainnya yang sejenis. Selain potensi yang telah saya sebutkan, ada lagi potensi budaya. Potensi budaya meliputi adanya sanggar yang ada di daerah atau kabupaten tersebut. Sanggar tersebut tentunya memiliki tempat yang strategis untuk dijangkau semua masyarakat. Sanggar tersebut menjadi wadah untuk masyarakat mengembangkan kreativitas dan kebudayaannya masing-masing. Karakteristik lokasi dan wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Selat Bali, sebelah selatan Samudra Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah Jawa Timur terdiri dari 90% wilayah daratan dan 10% wilayah kepulauan termasuk Madura. Secara administratif, berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2013 tentang buku induk kode wilayah Jawa Timur, terdiri dari 38 kabupaten atau kota, 29 kabupaten dan 9 kota yang mempunyai 664 kecamatan dengan 782 kelurahan dan 7.722 desa. Potensi pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur dapat ditinjau dalam berbagai aspek, antara lain potensi kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan juga pertambangan. Untuk potensi pertambangan di Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi potensi pertambangan mineral, yaitu logam, bukan logam, batuan, dan batu bara. Potensi pertambangan minyak dan gas bumi, dan potensi panas bumi. Kesimpulan dari materi kami yaitu lingkungan adalah tempat beberapa makhluk hidup tumbuh. Lingkungan hidup yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Ilmu yang mempelajari lingkungan adalah ilmu lingkungan atau ekologi. Ilmu lingkungan adalah cabang dari ilmu biologi. Di desa itu memiliki unsur-unsur ciri fisik, ciri sosial, karakteristik, potensi fisik, potensi non-fisik, dan juga fungsi. Sedangkan di ranah kabupaten memiliki faktor fisik, faktor non-fisik, karakteristik, fungsi, dan potensi. Di Jawa Timur sendiri mempunyai beberapa gunung berapi yang masih aktif. Gunung yang aktif merupakan ancaman bagi masyarakat karena dapat menyebabkan longsoran lahar, aliran lava, awan panas, gas beracun, dan juga gempa. Itu tadi presentasi dari kelompok 7 dengan judul pengenalan lingkungan sekitar, yaitu desa, kabupaten, dan juga provinsi.
Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.